Shalom. Perkenalkan, nama saya Grace Bintang Pelipau dengan NIM 43225102 dari kelas 1C TKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan mata kuliah kimia dasar. Baik, yang pertama itu ada pengertian larutan. Nah, apa sih itu larutan? Nah, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat di dalamnya. Komponen-komponennya tercampur secara merata hingga tidak dapat dibedakan lagi secara visual. Nah, larutan memainkan peran fundamental dalam kimia dan kehidupan sehari-hari, mulai dari air, garam, hingga minuman ringan yang kita konsumsi. Yang kedua itu ada sifat umum larutan. Nah, sifat umum larutan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada homogen, stabil, transparan, dan ukuran partikal. Nah, homogen itu adalah komponen larutan tercampur sempurna membentuk satu fasa tanpa batas yang jelas. Nah, yang kedua itu stabil. Nah, saat terlarut tidak akan mengendap atau terpisah dari pelarut seiring waktu. Nah, yang ketiga itu transparan. Nah, transparan adalah banyak larutan jernih yang dapat tembus cahaya meskipun ada pengecualian. Dan yang terakhir itu adalah ukuran partikel. Nah, ukuran partikel itu adalah partikel saat terlarut yang sangat kecil berukuran atom, ion, atau molekul. Baik, yang ketiga itu ada sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel saat terlarut, bukan pada jenis atau identitasnya. Nah, ada pun 4 contohnya, yaitu pertama kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik, dan tekanan uap. Nah, yang pertama itu kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih adalah penambahan saat terlarut yang meningkat titik didih larutannya. Yang kedua itu penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku adalah penambahan saat terlarut yang menurunkan titik beku larutannya. Nah, yang ketiga itu tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut melalui membran semi permeabel. Nah, yang terakhir itu tekanan uap. Dan tekanan uap adalah penambahan saat terlarut non volatil menurunkan tekanan uap pelarut. Baik, yang keempat itu jenis larutan berdasarkan tingkat kelarutannya. Jenis larutan berdasarkan tingkat kelarutannya itu terbagi menjadi 2, larutan jenuh dan tak jenuh. Nah, larutan jenuh adalah larutan yang telah melarutkan jumlah maksimum zat terlarut pada suhu tertentu dan kelebihan zat akan mengendap. Sedangkan larutan tak jenuh adalah larutan yang masih mampu melarutkan lebih banyak zat terlarut pada suhu tertentu. Baik, yang kelima itu jenis larutan berdasarkan wujudnya. Nah, ada 3 larutan berdasarkan wujudnya. Yang pertama itu larutan cair, larutan padat, larutan gas. Larutan cair adalah larutan yang pelarutnya dan zat terlarutnya itu berbentuk cair. Contohnya itu air, garam, dan cuka. Terus yang kedua itu larutan padat. Nah, larutan padat adalah larutan yang pelarutnya dan zat terlarutnya itu berbentuk padat. Contohnya itu paduan logam seperti kuningan, tembaga, dan seng. Nah, yang ketiga itu larutan gas. Nah, larutan gas adalah pelarut atau zat terlarutnya yang berbentuk gas. Contohnya itu udara atau campuran nitrogen, oksigen, dan gas. Baik, yang keenam itu jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Nah, jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik itu terbagi menjadi 2, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik karena adanya ion-ion bebas. Contohnya itu larutan garam, asam, dan basa kuat. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik karena tidak mengandung ion-ion bebas. Contohnya itu larutan gula, urea, dan alkohol. Baik, yang ke-7 itu adalah komposisi larutan, pelarut, dan zat terlarut. Nah, terbagi menjadi 4, yaitu pelarut, zat terlarut, fase homogen, dan konsentrasi. Nah, pelarut adalah zat yang melarutkan komponen lain, biasanya dalam jumlah lebih besar. Sedangkan zat terlarut adalah zat yang dilarutkan dalam pelarut, biasanya dalam jumlah kecil. Kemudian fase homogen adalah interaksi antara pelarut dan zat terlarut
yang menciptakan campuran yang seragam. Dan yang terakhir adalah konsentrasi, di mana konsentrasi adalah ukuran jumlah zat terlarut dalam sejumlah pelarut atau larutan. Baik, yang ke-8 itu adalah teori Van Hoff atau memahami larutan ideal. Nah, Jacobus Henricus Van Hout, seorang peraih Nobel, mengembangkan teori mengenai sifat kualitatif larutan. Teorinya sangat krusial dalam memahami perilaku larutan non-elektron encer. Nah, hukum Van Hoff menyatakan bahwa tekanan osmotik suatu larutan encer berbanding lurus dengan konsentrasi molar, dan suhu mutlak mirip dengan hukum gas ideal. Nah, ada pun contohnya, rumusnya itu P sama dengan I kali C kali R kali T, di mana I itu adalah faktor Van Hoff atau jumlah partikel efektif, sedangkan C konsentrasi molar larutan, R adalah konstansa gas ideal, dan T adalah suhu mutlak. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, soalnya itu hitunglah titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa C6H12O6 dalam 500 gram air. AMR glukosanya itu 800 gram per mol. KF airnya sama dengan 1,86 derajat Celcius per mol. Nah, yang pertama itu kita menghitung mol glukosanya. Rumusnya itu mol sama dengan massa per mr, di mana 18 gram per 180 gram per mol menghasilkan 0,1 mol. Kemudian yang kedua, kita menghitung molaritas larutan. Nah, molaritas sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut. 0,1 mol dibagi dengan 0,5 kilogram menghasilkan 0,2 mol. Nah, yang ketiga itu menghitung penurunan titik beku. Nah, titik bekunya itu delta TF sama dengan KF dikali dengan M, di mana 1,86 derajat Celcius per molal dikali dengan 0,2 molal menghasilkan 0,372 derajat Celcius. Dan yang terakhir itu menghitung titik beku larutan atau TF larutan. Nah, TF larutan sama dengan titik beku pelarut murni dikurang dengan delta TF, di mana titik beku pelarut murninya itu 0 derajat Celcius dikurang dengan 0,372 derajat Celcius menghasilkan min 0,372 derajat Celcius. Jadi titik beku larutan glukosa yang terbentuk adalah min 0,372 derajat Celcius.